Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita ada di materi pertama, yaitu pengantar kewirausahaan. Oleh saya sendiri, Atika Diah Perwita. Untuk mengawali perkuliahan pertama, saya ingin menyajikan grafik batang jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1930 sampai tahun 2010. Di sini bisa kita lihat bahwa pada setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Artinya setiap tahun jumlah kelahiran itu lebih besar daripada jumlah kematian. Sehingga setiap tahunnya jumlah penduduk bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Nah, ini tentunya menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri karena otomatis kita akan membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan dan akan melahirkan lebih banyak angkatan kerja yang butuh diserap oleh pasar atau oleh pasar tenaga kerja. Sedangkan berikut adalah grafik batang proyeksi jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2035. Kita sudah melalui tahun 2020 dan saat tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia di sekitar angka 270 juta jiwa. Nah, pada grafik berikut diproyeksikan bahwa sampai tahun 2035, kemungkinan di tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 305 juta jiwa atau bahkan lebih. Tentunya hal ini menimbulkan tantangan bagi bangsa dan negara kita. Dari sekian banyak jumlah penduduk Indonesia tentunya terbagi menjadi berbagai rentang usia. Ada yang batita, balita, remaja, kemudian dewasa, paruh baya, dan juga usia tua. Kita ingin lihat usia produktif atau usia yang siap memasuki pasar tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia. Di sini ada data dari tahun 2016 sampai tahun akhir 2018. Di sini terlihat yang kuning itu yang bekerja, kemudian yang hijau pengangguran, dan totalnya itu yang ungu. Untuk pengangguran rata-rata sama setiap tahunnya, tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hal jumlah. Nah, ini saya ingin menunjukkan grafik tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Artinya apa? Artinya bagaimana sih penurunan jumlah pengangguran dari lulusan SD, SMP, SMA, SMK, diploma, dan juga di level lulusan universitas. Nah, dari sini, dari grafik yang bisa kita lihat, terlihat bahwa pengangguran di tingkat SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Begitu juga di tingkat SMA, walaupun di tingkat SMA menurun kemudian naik lagi. Sedangkan untuk di tingkat SMK itu dari tahun 2019 ke 2020 penurunannya sangat drastis. Kemudian untuk di diploma juga penurunannya konsisten dan cukup signifikan. Tapi sedangkan di level universitas penurunannya ini paling kecil dibandingkan penurunan di level pendidikan yang lain. Nah, tentunya ini menjadi sebuah permasalahan kita bersama yang perlu untuk kita antisipasi. Bagaimana supaya para lulusan universitas yang notabene kebanyakan ingin mencari pekerjaan dengan cara melamar pekerjaan, seandainya plan A atau keinginan mereka di dalam bekerja itu tidak terwujud, mereka harus punya plan B yang telah mereka siapkan sehingga nantinya mereka itu tidak menjadi pengangguran dan tidak menjadi beban negara, beban orang tua, beban keluarga. Mereka harus punya kreativitas, daya juang, inovasi, bagaimana caranya mendapatkan penghasilan meskipun bukan dari dunia kerja. Karena kalau di dunia kerja itu penghasilannya berupa gaji, tapi penghasilan itu bukan hanya berupa gaji. Yang namanya rezeki itu lebih luas maknanya dibandingkan gaji. Di sini saya pengen tanya untuk ke teman-teman semuanya. Orientasi teman-teman setelah lulus kuliah
itu lamar kerja atau membangun usaha atau menciptakan pekerjaan, yaitu start your own business. Kebanyakan dari kita orientasi setelah lulusnya adalah melamar pekerjaan. Karena mungkin kalau untuk memulai bisnis sendiri dibutuhkan persiapan-persiapan yang mungkin sebagian orang berpikir bahwa ribet dan lain sebagainya, kemudian tidak tahu harus melakukan apa, sehingga kebanyakan adalah berkeinginan untuk melamar pekerjaan. Nah, tentunya hal ini tidaklah menjadi suatu kesalahan. Itu adalah pilihan hidup yang diserahkan sebebas-bebasnya kepada setiap individu, apakah ingin melamar pekerjaan atau membangun sebuah bisnis. Tapi tentunya pilihan tersebut adalah pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ketika kita adalah orang-orang yang seorang muslim itu harus membuat rencana atau planning, karena kita diperintahkan untuk apa? Hari esok itu harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana supaya setiap harinya kita bisa semakin baik? Tentunya adalah dengan muhasabah, kemudian berkaca diri, kekurangan kita apa, melakukan perbaikan. Nah, tentunya ini adalah di dalam kerangka melakukan planning dan perencanaan. Siapa yang bercita-cita menjadi pengusaha selepas kuliah? Pasti ada sih, tidak mungkin nggak ada. Dan mungkin juga nggak sedikit orang-orang yang bercita-cita menjadi pengusaha selepas kuliah. Nah, tapi perlu ditanyakan lagi lebih jauh. Yang berkeinginan menjadi pengusaha setelah kuliah, apakah sudah benar-benar mengerti tentang wirausaha dan dunia usaha? Apakah sudah mengerti gambarannya? Apakah sudah terfikirkan nanti akan usaha apa? Apa sudah melakukan research atau penelitian pasar tentang produk yang akan dijualnya? Kemudian apa bayangannya tentang produk yang ingin dia jual, baik itu barang maupun jasa, dan bagaimana membranding barangnya tersebut supaya tertanam kuat di benak konsumen. Sudah terfikirkan belum ide-ide usaha yang ingin Anda jalankan? Dan ide-ide ini tentunya bukan hanya berupa ide-ide ide-ide secara kasar. Kalau kita benar-benar berkeinginan menjadi pengusaha, seharusnya ide-ide ini sudah menjadi spesifik atau sudah lebih detail. Di sini saya ingin menekankan bahwa tidak perlu yang takut untuk memasuki dunia usaha, tetapi tentunya juga tidak sembarangan memasuki dunia usaha karena perlu persiapan. Banyak mitos seputar dunia usaha, misalnya orang-orang beranggapan namanya pengusaha itu pasti uangnya banyak, namanya pengusaha itu pasti keren, namanya pengusaha itu prestisius dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya seseorang pengusaha yang belum mencapai stabilitas atau kemapanan dalam bisnisnya itu sangat-sangat butuh yang namanya kerja keras, perjuangan. Bagaimana menstabilkan usahanya, baik itu dari segi kualitas produk, bagaimana produknya ini bisa terjamin kualitasnya, bisa terus continue secara kualitas, kemudian pasokannya, karena bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Namanya bisnis tidak akan berhasil kalau pasokannya terhambat. Kemudian dia harus mencari supplier yang dengan kualitas mutu produk yang baik, bahan baku yang baik. Kemudian dia juga harus kerja keras bagaimana mempromosikan produknya ini supaya laku di pasaran. Banyak perjuangan yang membuat orang tidak sedikit yang akhirnya keluar dan merasa tidak sanggup untuk menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu memang harus tekun, sabar, kemudian dia harus tetap kreatif, berinovasi, dan juga harus dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Karena setiap saat dunia itu berubah, dan tentunya ini juga akan mempengaruhi dunia usaha atau dunia bisnis. Bagaimana selera konsumen, preferensi konsumen,
Lalu ketika kita akan menjadi pengusaha, bukan hanya bicara tentang keinginan pribadi, tapi kadang-kadang juga keinginan orang tua, keinginan keluarga. Ada orang-orang yang keluarganya atau orang tuanya menginginkan anaknya jadi pegawai aja, jadi PNS aja, nggak usah jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman tanyakan lagi ke dalam diri sendiri. Pengen nggak sih jadi pengusaha? Kemudian apa sih yang teman-teman takutkan untuk menjadi seorang pengusaha? Karena tentunya pasti ada ketakutan-ketakutan sebelum memulai atau sebelum menjadi pengusaha. Nah, ada nggak sih ketakutan-ketakutan itu? Siapa tahu ada yang tidak takut dan sudah benar-benar siap memiliki mental untuk menjadi pengusaha, itu sangat bagus. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip ekonomi, bahwa yang namanya prinsip ekonomi ala barat adalah bagaimana usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang besar sebesar-besarnya. Ini prinsip ekonomi. Tapi tentunya prinsip ekonomi di dalam Islam tidak seperti itu. Karena beda dasarnya dan landasannya. Ini adalah prinsip ekonomi kapitalis ala barat. Bagaimana kita dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Di dalam prinsip ekonomi secara Islam atau prinsip ekonomi Islam, tentunya kita di dalam mengambil keuntungan itu juga harus secara terukur. Tidak boleh kemudian mengambil keuntungan sangat berlebihan. Kemudian ketika kita memiliki usaha juga bukan cuma untuk keuntungan pribadi, bukan cuma keuntungan sebesar-besarnya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana supaya usaha kita ini memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Artinya usaha yang kita lakukan bisa menjadi saluran keberkahan juga bagi masyarakat lain, baik di sekitar tempat tinggal kita, kemudian pegawai-pegawai atau kepada karyawan kita, kemudian untuk supplier maupun rekan-rekan bisnis kita. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Jadi di dalam prinsip ekonomi Islam bukan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang halalan thayyibah, dan keuntungan itu bisa menjadi saluran keberkahan untuk banyak orang. Kita masuk ke definisi wirausaha. Yang namanya wirausaha itu terdiri dari kata wira dan usaha. Wira itu artinya pemberani atau berani. Kemudian usaha itu ya usaha yang kita lakukan di dalam mencapai suatu maksud atau tujuan. Sehingga seorang wirausaha atau entrepreneur di sini didefinisikan sebagai orang yang memiliki kemampuan di dalam melihat peluang, kemudian mengambil kesempatan, kemudian di dalam mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Jadi orang yang berani untuk mengambil peluang dan mengusahakan atau berusaha bagaimana supaya kesuksesan itu atau keuntungan itu bisa terwujud atau tercapai. Nah, di sini kewirausahaan adalah suatu aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seseorang atau organisasional yang bertujuan memberikan nilai tambah pada sumber daya tersebut menuju pada pertumbuhan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Di sini sumber daya ya macam-macam, baik itu sumber daya alam, sumber daya produksi, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan bagaimana untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Misalnya bahan baku harus diolah atau diproses seperti apa sih supaya bahan baku ini yang tadinya nilainya hanya sekian, dengan kita proses, dengan ada proses di dalamnya, kita ciptakan menjadi suatu produk baru, itu bisa meningkatkan nilai tambahnya yang tadinya mungkin harganya hanya 10.000 bisa menjadi 100.000. Nah, ini yang dinamakan kewirausahaan. Berikut adalah konsep dasar kewirausahaan. Ada sumber daya,
itu bisa berupa barang dan jasa sebagai masukan, kemudian ada aktivitas, baik itu secara individual maupun organisasional, karena namanya usaha itu ada yang dilakukan secara individu, maksudnya masih kita sendiri yang menjalankan. Misalnya UMKM, kita baru usaha benar-benar belum punya karyawan, hanya diri kita sendiri, maupun organisasional. Organisasional ini untuk usaha-usaha yang telah menjadi suatu perusahaan, baik itu PT, CV, kemudian sudah memiliki karyawan-karyawan. Nah, ini tentunya sudah menjadi suatu organisasi. Nanti keluarnya atau outputnya juga merupakan barang dan jasa juga, tapi tentunya yang sudah mengalami dan memiliki nilai tambah, sehingga di sini ada pertumbuhan nilai. Dan tentunya prinsip ekonomi itu pertumbuhan nilai atau nilai tambahnya itu bertambah secara berkelanjutan. Nah, di sini saya ingin menggambarkan suatu kasus perbedaan sesama petani, tetapi petani yang pertama ini mindsetnya mindset petani, sedangkan petani yang kedua ini mindsetnya mindset seorang wirausaha. Jadi memang kewirausahaan ini bisa diterapkan pada berbagai profesi. Jangan berpikiran sempit bahwa wirausaha atau kewirausahaan hanya untuk orang-orang yang berbisnis, misalnya jualan aja. Di sini untuk petani pun ada petani yang memiliki mindset wirausaha. Untuk kasus yang pertama, seorang petani selama puluhan tahun mengolah lahannya dan bertani menanam padi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bidang pertanian. Artinya di sini dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, istrinya, anak-anaknya ya dari bertani. Kemudian yang kasus kedua, seorang petani selain mengolah lahan yang dimilikinya, dia juga menyewa lahan milik orang lain. Kemudian dia juga melakukan ekspansi lahan untuk ditanami berbagai komoditas pertanian, sehingga dari tahun ke tahun secara ekonomi mampu menghasilkan komoditas yang lebih produktif dan keuntungannya juga semakin meningkat. Nah, tentunya di sini ada perbedaan dari kasus pertama dan kasus kedua. Walaupun mereka sama-sama petani, tapi petani yang pertama adalah petani dengan mindset biasa seorang petani, sedangkan yang kedua adalah petani dengan mindset wirausaha. Berikut adalah karakteristik berwirausaha, yaitu seorang wirausaha tentunya memiliki motivasi pencapaian. Jadi dia pasti memiliki target-target pencapaian yang ingin dia raih, baik di dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian tentunya punya kemandirian, juga tentunya punya keberanian di dalam mengambil resiko, dan juga sisi kreativitas dan inovasi. Kemandirian di sini tentunya dibutuhkan karena seorang wirausaha tentunya tidak akan usahanya bisa berkembang kalau misalnya dia tidak memiliki kemandirian dan kedisiplinan untuk bisa mengerahkan dirinya sendiri di dalam meningkatkan skala bisnisnya. Seorang pengusaha juga memiliki kemampuan di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang tidak nyaman. Artinya dengan ketidaknyamanan di situ justru dia bisa tumbuh dan bisa lebih berkembang dari situasi ketidaknyamanan yang dia alami. Kemudian dia bisa deal terhadap resiko yang sekiranya bisa dia tangani, dan di situ dia bisa membuat rencana-rencana bagaimana meminimalkan resiko dan juga memaksimalkan pendapatan atau keuntungan dari usaha yang dia jalani. Karakteristik berwirausaha merupakan kombinasi dari kemandirian dan kemampuan, kesadaran pribadi, penggerak organisasional, berorientasi pada capaian hasil, serta bersifat berani mengambil resiko dan kreatif. Jadi seorang wirausaha juga harus mampu untuk menjadi penggerak organisasional. Artinya ketika usahanya sudah menjadi suatu organisasi, sudah memiliki SDM di dalamnya, dia tentunya harus bisa mengarrange SDM itu bagaimana supaya pekerjaannya tidak overlap, kemudian pembagian job desk di antara para karyawannya, bagaimana dia membangun tim dan engaging karyawan sehingga tim-timnya itu terlibat di dalam bisnisnya tentunya dengan penuh rasa loyalitas. Nah, ini kewirausahaan dan inovasi bisnis merupakan hasil dari interrelationship antara the person, orangnya, the task, tugasnya, dan the organization atau hubungan organisasi.
The person itu di situ dibutuhkan motif, personalitas, skill, pengalaman, dan juga psikologis. Kemudian the task yang dilakukan seseorang, tugasnya. Kemudian kreativitas dia dan inovasi dia di dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana kemampuan manajerial dia. Kemudian the organization di sini maksudnya adalah struktur dari organisasi yang dia bangun, kemudian budaya kerja di dalamnya, sistem SDM, bagaimana pola komunikasinya, dan tentunya juga lingkungan. Lingkungan di sini artinya sumber daya luar, permodalan, masyarakat, infrastruktur, nilai sosial, regulasi, dan juga perkembangan iptek yang tentunya juga sangat mempengaruhi dunia usaha. Nah, sebuah unit bisnis harus memiliki asas manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau untuk asas manfaat langsung yaitu ya berupa nilai material yaitu laba atau keuntungan bagi si pemiliknya. Kalau untuk manfaat yang tidak langsung yaitu dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa prinsip ekonomi ala kapitalis barat dan secara ekonomi Islam tentunya terdapat perbedaan, sehingga di dalam ekonomi Islam tentunya selain mengambil keuntungan, dan keuntungan itu harus yang halal atau thayyibah, juga memiliki manfaat untuk orang-orang yang terlibat di dalam usaha kita, baik itu rekan kerja, kemudian rekan bisnis, kemudian juga supplier, lalu pelanggan, dan juga orang-orang di sekitar tempat usaha kita. Karena sebuah unit bisnis yang memiliki asas manfaat yang kuat itu secara alamiah akan dapat tumbuh berkembang semakin kuat lebih daripada bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang dia tidak memiliki asas manfaat yang kuat bagi orang lain. Di dalam dunia usaha tentunya kita bisa gagal, kita bisa berhasil, semua itu tentunya karena faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah bagaimana kerja keras, dorongan, dan dedikasi dari setiap entrepreneur. Kemudian bagaimana sih permintaan pasar untuk produk yang kita sediakan, baik itu barang maupun jasa. Di sini sangat perlu yang namanya survei market atau research, sehingga kita bisa mengkalkulasi kira-kira permintaan pasar terhadap produk kita itu bagaimana. Kemudian keinginan pasar itu adalah produk atau jasa, barang atau jasa yang seperti apa. Lalu kemampuan manajerial yang handal, keberanian di dalam mengambil resiko, dan tentunya tidak lepas juga dari faktor keberuntungan. Nah, karakteristik entrepreneur itu yang seperti apa sih? Yang pertama, tentunya orangnya biasanya itu percaya diri. Karena dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri. Jadi dia memiliki keteguhan, kemudian dia tidak banyak bergantung pada orang lain, artinya dia bisa menjadi sosok yang independen, mantap, dan optimis. Kemudian tipikal yang berorientasi pada hasil. Jadi memang proses itu penting, tapi seorang entrepreneur itu biasanya fokusnya pada hasil, bagaimana hasil dari apa yang telah dia usahakan. Kemudian mampu mengambil resiko, walaupun di sini nanti terbagi lagi, ada entrepreneur yang mampu mengambil resiko yang tinggi ataupun resiko yang menengah. Biasanya high risk itu high return, artinya semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga keuntungan atau laba yang bisa dia dapatkan. Tapi tentunya juga semakin tinggi juga peluang kerugian. Seandainya rugi, peluang ruginya itu lebih besar. Seorang entrepreneur juga memiliki jiwa kepemimpinan. Dia harus mampu memimpin, karena nantinya dia akan menjadi leader di dalam organisasi bisnisnya. Harus bisa bergaul dengan orang lain, bagaimana belajar seni berkomunikasi, mempengaruhi orang lain, merangkul atau mengayomi orang lain. Itu juga adalah keterampilan yang dibutuhkan seorang leader atau seorang pemimpin. Lalu juga memiliki orisinalitas baik itu di dalam ide, kemudian di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di dalam bisnisnya, bagaimana dia menangani keluhan, komplain, bagaimana dia menanggapi saran, harus bisa kreatif, inovatif, fleksibel. Kemudian tentunya juga orang-orang yang berorientasi ke masa depan. Jadi dia banyak belajar kira-kira apa sih yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang sebelum itu terfikirkan oleh orang lain.
Nah, bidang lapangan usaha tentunya sangat banyak sekali. Ada yang di bidang jasa, keuangan, perdagangan, industri, kemudian pertanian, kerajinan dan rumah tangga, industri kreatif, jasa fabrikasi maupun pemasaran. Nah, ini adalah jenis-jenis bidang lapangan usaha yang masuk ke dalam cakupan entrepreneur. Modal utama di dalam berwirausaha itu tentunya bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Banyak contoh pengusaha-pengusaha sukses yang faktor penentu utamanya bukanlah dari uang atau kekayaan. Mereka tidak punya harta, mereka terlahir miskin, tapi mereka bisa sukses. Nah, tentunya ini yang harus kita pelajari, bahwa modal utamanya memang bukanlah uang. Tapi bagaimana kita untuk bisa terus belajar dari kehidupan, kemudian beradaptasi dengan ketidaknyamanan hidup yang kita rasakan, dan mengambil atau melihat peluang serta berusaha untuk bisa mencapai kesuksesan dan juga mengambil keuntungan dari setiap peluang tersebut. Lalu kita harus bisa bersahabat juga dengan ketidakpastian, buka pikiran kita untuk menerima dan mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang belum terfikirkan oleh orang lain. Persiapkan diri dengan baik, terus belajar dan membangun network atau jaringan. Jadi memelihara ini di dalam Islam adalah bagaimana kita memelihara silaturahim, baik itu dengan teman-teman lama dari SD, SMP, SMA, kemudian nanti ketika telah bekerja, kita tidak hanya berteman dengan teman-teman di tempat kerja kita, tapi bagaimana kita membangun jaringan ini untuk bisa kenal juga dengan orang-orang di luar, di eksternal dari lingkungan kita. Nah, tentunya dengan membangun jaringan ini kita akan belajar yang namanya berkomunikasi, bagaimana kita mempersepsikan diri kita kepada orang lain, dan menjaga kepercayaan di dalam hubungan antar manusia tersebut. Nah, ini tentunya harus dibangun network selagi kita muda. Sekian untuk topik pertama kita, pengantar kewirausahaan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.